Berjumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara, damai sejahtera Tuhan bersama dengan kita semua. Hari ini kita mau belajar bagaimana berjuang di tengah kehidupan, meskipun langkah hidup kita ini ditentukan oleh Tuhan dalam arti dipimpin oleh Tuhan, tetapi kita juga tetap harus punya keaktifan untuk menerima pimpinan Tuhan. Bacaan firman Tuhan saya ambilkan dari Amsal pasalnya yang ke-20, ayat 13 dan ayat 24. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami jenuh dengan kesulitan hidup, beban berat yang harus kami pikul, pergumulan yang tidak kunjung usai, menjadikan kami malas untuk melanjutkan kehidupan dalam semangat. Seringkali kami hanya bisa menangis dan kosong harapan. Oleh karena itu bangunkan kami kembali di dalam sukacita berharap kepada Engkau, sebab Engkau adalah kekuatan hidup kami yang menopang, yang menuntun, yang mengarahkan, supaya kami tidak menjadi lelah, melainkan kami boleh terus bersemangat menjalani kehidupan hari lepas hari. Berkati hamba-Mu supaya dia membaca, membenarkan, memberitakan kebenaran firman seturut kehendak Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu, dan engkau akan makan sampai kenyang. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekarang ini karena ekonomi semakin sulit, saya lihat di berbagai tempat di jalan-jalan di kota Solo ini ada banyak rumah-rumah dijual. Ya, disewakan ada, dijual juga ada. Seolah-olah apakah memang pemilik rumah itu membutuhkan dana atau takut pajak, atau memang ya sudah karena tidak ada yang pakai lalu dilakukan penjualan. Memang saya tidak tahu. Tapi rasanya kok semakin banyak. Apakah itu menandakan juga ekonomi kita semakin susah? Maka marilah di tengah kehidupan yang semakin pelik, kita akan belajar. Firman Tuhan mengajarkan jangan suka tidur. Ya, sebab itu menyebabkan kita malas untuk berpikir. Oleh karenanya, mari kita akui bahwa manusia itu jalan hidupnya ditentukan oleh Tuhan. Tetapi bagaimana kita bisa tahu jalan yang ditentukan oleh Tuhan itu? Nah, ditentukan dalam hal ini bukan harga mati dalam arti garis lurus. Tuhan harus yang menentukan kita boleh miskin, kita boleh kaya, kita boleh sehat atau sakit. Sama sekali bukan. Tetapi Tuhan menentukan itu dalam arti Tuhan memimpin. Dan bagaimana kita menyambut pimpinan Tuhan itu dengan positif, dengan aktif, sehingga kita tidak menjadi pemalas yang suka tidur, lalu menganggap bahwa berkat itu nanti datang sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang saya jumpa dengan orang Kristen yang berkata, Tuhan itu sudah menentukan rezeki. Kerja keras seperti apapun, kalau sudah ditentukan seperti itu, tidak akan bertambah. Nah, itu menurut saya tidak benar. Tapi orang itu mengatakan, ya itu, saya udah pengalaman lah di dalam Kristus. Saya doa, saya dikasih rezeki, ya sudah segitu aja, nggak berkembang-berkembang. Makanya ya saya santai aja lah menikmati berkat Tuhan, lebih banyak tidurnya. Nah, ini saya katakan sebagai orang malas. Tapi ada lagi orang Kristen yang berjuang mencari pimpinan Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Seorang ibu itu harus membantu ekonomi keluarga. Kebetulan dia bisa jahit. Lalu dia mulai menjahit dan akhirnya dia banyak menerima pesanan. Banyak pelanggan suka akan jahitannya. Berkembanglah penjahit ini, ya, bisa membantu ekonomi keluarga. Sampai satu hari dia jumpa dengan teman lamanya ketika masih SMP. Punya ngobrol, teman lamanya ini tadinya orang sangat mampu. Tetapi karena suaminya tidak berhati-hati, suka minum dan main judi, suka pergi ke tempat-tempat perempuan tidak benar, akibatnya usahanya bangkrut. Lalu istrinya ini pergi dari rumah sambil membawa surat rumah, diselamatkan gitu ya. Bersama dua anaknya kembali ke rumah orang tuanya. Dia tidak mau lagi tinggal bersama dengan suami yang seperti itu. Nah, dia membutuhkan dana untuk membesarkan dua anaknya. Ketika ngobrol-ngobrol, lalu ibu Kristen ini tanya, bisamu apa?
Ibu itu mengatakan, saya bisa bikin baju pesta anak-anak. Oh, kalau gitu kebetulan, ayo kerjasama. Kamu bikin baju pesta anak-anak, jual di tempat saya. Lalu ibu itu yang temannya mengatakan begini, enggak, saya enggak mau bikin di rumah saya. Pasti suami saya akan menghabiskan uang saya lagi. Saya bikin di tempatmu saja, mesinnya saya gotong di tempatmu, nanti kita kerjasama. Temannya yang ibu Kristen mengatakan, oke lah, terserah asal kamu bisa menghidupi keluargamu atau kedua anakmu. Mereka mulai menjalin kerjasama. Tidak jarang temannya ini menangis, menyesali hidup, kecewa terhadap suaminya, dan seterusnya. Tetapi ibu Kristen itu membangun semangat imannya dengan penghiburan, dengan pepelukan, dengan senyuman, dengan kesabaran, mendukung pekerjaan, dan seterusnya. Sampai akhirnya temannya itu mengatakan, aku lihat kamu kok ayem ya. Lalu ibu Kristen mengatakan, saya memang mencari jalan Tuhan dan saya menikmati jalan yang Tuhan pimpin. Kalau saya mau malas ya anggap aja gaji suami saya itu boleh dikatakan cukup lah ya, walaupun tidak mewah. Tapi saya ingin membangun anak-anak itu mempunyai tanggung jawab juga terhadap keluarga. Karena itu saya bekerja. Saya mencari jalan Tuhan. Dan setelah sekian tahun saya bekerja sebagai penjahit, saya tahu kenapa saya harus menjadi penjahit. Karena Tuhan mempertemukan kita. Ada tujuan Tuhan. Saya tidak tahu apa, tetapi saya percaya Tuhan punya tujuan. Lalu temannya itu mengatakan, sekarang mungkin saya tahu tujuan Tuhan mempertemukan kita. Aku lebih banyak terhibur oleh imanmu. Bagaimana kamu sambil menjahit, memotong, menghadapi pelanggan yang rewel. Kamu selalu tersenyum dan kemudian kamu memuji Tuhan. Aku sering lihat kamu berdoa diam-diam. Ya, itulah yang sedang saya cari dan saya cari terus supaya saya bisa mengikuti pimpinan Tuhan. Kalaupun Tuhan sudah memimpin sampai dengan hari ini, saya syukuri. Tetapi tidak berarti kemudian saya lengah dari pimpinan Tuhan. Saya tetap mencari kekuatannya, penghiburannya untuk saya bisa melayani setiap pelanggan dengan penuh sukacita. Nah, singkat cerita, setelah berjalan beberapa waktu, temannya itu akhirnya berkata, boleh nggak aku kenal dengan Tuhanmu? Sebab Tuhanmu itu sepertinya punya kekuatan luar biasa. Jadilah ibu ini mengikut Kristus bersama dua anaknya, bersama dua orang tuanya. Dan ketika suaminya mendengar, sangat marah. Tapi suaminya mengatakan, kamu bersikap demikian karena dendam ya terhadap aku. Si istri mengatakan, bukan karena dendam, tetapi karena aku mencari damai. Aku berada di sampingmu, aku tidak mendapat damai. Tetapi Tuhan Yesus bersamaku, aku mendapat damai. Nah, kalau kamu mau mendapat damai, ikutlah Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan ini sangat menarik. Orang yang mau dipimpin Tuhan, maka dia akan mencari selalu pimpinan Tuhan. Dia tidak menikmati tidur yang berkelebihan. Dia menikmati tidur yang nyenyak di dalam waktu yang cukup karena hati yang tentram, damai sejahtera Tuhan, pikiran yang ayem ada bersama dia. Bukan berarti dia tidak punya masalah dengan pekerjaan sebagai penjahit, ada masalah. Tetapi bisa diselesaikan dalam damai dengan Tuhan. Ibu ini adalah seorang pemimpin paduan suara. Oleh karena itu setiap hari sambil bekerja dia mencoba bernyanyi, melatih suaranya sendiri supaya ketika dia memimpin, dia bisa memimpin dengan baik. Dia banyak mencari puji-pujian yang bisa dia latihkan kepada paduan suara di gerejanya. Nah, orang inilah yang dikatakan sebagai orang yang mencari Tuhan atau mencari pimpinan Tuhan. Maka di tengah ekonomi susah seperti ini, kita cari pimpinan Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki akan membawa damai sejahtera. Selamat berkarya, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kembali kita akan berdoa. Bapa di surga, kami sudah menginjak bulan Februari dan kami masih merasa kehidupan ini tidak berubah banyak. Namun jika hati kami mendapatkan Engkau setiap hari di dalam Tuhan kami Yesus melalui kuasa Roh Kudus, kami yakin hari-hari kehidupan akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Biarlah kami berjumpa ketika kami mencari pimpinan Tuhan. Pimpinan-Mu itulah yang membuat kami sukacita menjalani kehidupan, baik dalam bekerja di tengah keluarga, baik ketika kami melayani Tuhan di dalam gereja. Kiranya Tuhan yang akan menolong kami.
Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.